Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman-teman. Dan saya doakan buat kalian, semoga kalian menjadi orang sukses semua tanpa terkecuali. Dan salam setang bunder mantap jiwa ya. Dan tetap tidak luput ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana di sini teman-teman kalau kita lihat untuk trending point ya, trending point via CoinMarketCap di sini ada HIVI. HIVI ini kemarin cukup lumayan signifikan kenaikannya karena dia sempat menyentuh atau membuat all time high-nya ya. Tapi setelah itu penurunannya cukup luar biasa, hampir 60%-an teman-teman. Dari ATH yang dicapai itu hanya hitungan 2 hari kalau nggak salah ya. Gila. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat untuk altcoin teman-teman ya, price action daripada Bitcoin kali ini sudah menyentuh di area 27.100. Nah, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya, kemungkinan besar Bitcoin ini bisa menyentuh di level 27 ribuan sebelum dia mengalami penurunan kembali. Dan semoga saja sih analisa tersebut salah ya. Analisa saya semoga salah teman-teman. Ini udah nyentuh nih di level 27.000. Semoga analisa saya salah, dia nggak turun tapi malah naik lagi. Amin ya. Dan tentunya kenaikan daripada Bitcoin ini teman-teman disambut hangat oleh altcoin, termasuk untuk di sini ada SRP yang dimana meskipun harganya masih di bawah level 5 ya, dia mengalami lonjakan 0,23% dan dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan sekitar 4,16%. Jadi di sini teman-teman kita akan membahas perihal SRP karena ada beberapa hal yang cukup menarik yang mungkin ini akan berpotensi membawa harga SRP ini sampai puluhan dolar, bahkan ratusan dolar, atau bahkan bisa sampai ke ribuan dolar gitu ya. Ketika momen ini benar-benar terjadi di XRP teman-teman ya, itu tidak menutup kemungkinan harga XRP bisa mencapai area-area tinggi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa informasi. Langsung saja ya kita menuju ke TKP-nya teman-teman biar nggak terlalu lama. Informasi yang pertama diangkat dari U2DAI teman-teman, di mana SRP mendekati 5 juta pemegang. Temukan wawasan penting. Oke, jadi SRP ini teman-teman mendekati 5 juta holder ya. Jadi berarti di sini ya, antusias orang-orang terhadap SRP ini sangat tinggi ya, sangat tinggi karena gini teman-teman ya, SRP ini bisa dikatakan aset masa depan juga loh ya, masa depan cerah. Meskipun harganya drop seperti ini, turun lah karena altcoin juga turun, ditambah lagi memang drama antara Ripple ya dengan XEC ini belum clear juga ya. Kita bisa membayangkan atau kita bisa ngambil kesimpulan seperti ini teman-teman ya, ketika Ripple ini nggak ada masalah dengan SEC teman-teman ya, saya berani jamin 100% kalian nggak akan melihat harga SRP ini sampai di bawah $1 ya, karena memang potensi ya, dulu sebelum adanya kasus dengan SEC ya, itu investor proyek-proyek besar yang berada di belakang SRP teman-teman itu nggak main-main ya, dari sektor perbankan, dari sektor perusahaan-perusahaan besar itu berada di belakangnya ya. Meskipun saat ini masih ada, tapi dia menarik sekian persen ya sahamnya yang dananya yang masuk untuk mendukung SRP ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih untuk berkelanjutan di masa depan ya, SRP ini sangat-sangat menarik ya, mantap jiwa. Tapi tetap ya teman-teman, yang paling penting dan yang paling utama adalah kalian harus melakukan yang namanya do your research. Oke, jadi carilah informasi-informasi yang lebih mungkin bisa membuat kalian lebih yakin lagi dan sebagainya. Intinya tetap do your research karena segala sesuatu nikmat dan nggak nikmatnya ya, untung dan ruginya tetap teman-teman sendiri yang nikmatin. So di sini nggak ada ajakan ya untuk melakukan penjualan atau membeli suatu aset cryptocurrency. Pure semua keputusan ada di tangan teman-teman. Dan informasi yang berikutnya yang dimana Ripple vs Swift, demo langsung menunjukkan bagaimana SRP mengurangi biaya dan penundaan pembayaran lintas batas. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, ketika
Hal ini bisa diterapkan ya di XRP ya teman-teman, dengan adanya Ripple ini ya sebagai perusahaannya gitu teman-teman. Tidak menutup kemungkinan harga daripada XRP ini akan melonjak sangat drastis, karena dari uji coba ya atau demo yang dilakukan secara langsung ya menunjukkan bagaimana 3 transaksi. Yang pertama menggunakan Swift, yang kedua itu tidak menggunakan Swift tapi menggunakan RippleNet sama apa aku agak lupa, nanti kita bahas di bawah. Yang ketiga menggunakan Ripple dan tentunya menggunakan koin XRP. Di sini yang paling mendominasi yaitu dengan cara menggunakan koin XRP. Oke, mantap jiwa bukan? Nah, jadi di sini demo terbaru yang dibandingkan dengan Swift menunjukkan bagaimana XRP dapat memfasilitasi pengiriman uang antara Amerika Serikat dan Jepang. Oke ya, jadi lintas batas nih, lintas negara nih ya, sehingga memangkas biaya dan menghemat waktu. Nah, jadi dengan adanya sistem blockchain ini teman-teman ya, yang dimana perbedaan antara Swift ya, transaksi menggunakan Swift dan blockchain daripada XRP ini berbeda sangat jauh, yang dimana efisien waktu, kecepatan ini sangat-sangat diuntungkan gitu, dan tentunya dengan biaya yang lebih rendah lagi. Nah, jadi di sini ya Ingrid, seorang insinyur perangkat lunak yang berbasis di Amerika Serikat, telah melakukan demonstrasi langsung yang membandingkan proses pembayaran lintas batas dari perusahaan pembayaran berbasis blockchain Ripple dan penyedia penyelesaian tradisional yaitu menggunakan Swift. Oke. Jadi mengambil ke X, pengembang yang dikenal dengan pendirinya yang pro XRP memposting demonstrasi klip ya. Nah, jadi di sini dari Encrypt ya teman-teman, ini yang mendemonstrasikan tentang bagaimana nih transaksi lintas batas menggunakan Swift dan XRP seperti itu. Jadi Ripple vs Swift. Nah, menariknya di sini teman-teman ya, proses untuk Swift-nya. Oke, jadi kita bahas satu persatu nih ya, biar kalian juga ternyata seperti ini toh gitu ya. Menurut klip tersebut, sistem Swift menemukan hubungan antar bank, antara bank, sumber dan bank. Nah jadi tujuan setelah bank, pengiriman melalui transaksi proses ini dilakukan oleh 2 bank koresponden. Jadi kalau Swift ini dilakukan oleh 2 bank koresponden, yang dimana secara khusus bank pengirim memindahkan dana ke bank koresponden khusus, dengan dikenakan biaya koresponden pengiriman, kemudian memindahkan uang tersebut ke koresponden penerima dengan menarik biaya lain. Nah, jadi dari menggunakan Swift ini teman-teman, prosesnya cukup banyak ya, dari koresponden A, koresponden B, dari bank A ke bank B ya, dari biaya A terus ke biaya B dan sebagainya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya juga mahal gitu teman-teman ya. Ini kalau kita menggunakan Swift. Sementara itu dalam klip tersebut disebutkan bahwa hubungan antara kedua bank koresponden tersebut juga dikenakan biaya putaran terakhir pergerakan dana melihat bank tujuan menerima uang dengan setidaknya 3 putaran tagihan. Nah, jadi ada 3 putaran pendanaan teman-teman untuk melakukan transaksi lintas batas antar negara gitu ya. Jadi proses untuk Ripple. Nah, ini kita Ripple belum menggunakan XRP ya teman-teman ya. Jadi di sini, di sisi lain, insinyur perangkat lunak mendemonstrasikan proses Ripple menggunakan 2 skenario. Nah, ini ada 2 skenario nih. Yang pertama ya tentunya tanpa XRP, yang kedua menggunakan XRP. Mereka melihat pengguna RippleNet X currency dengan dan tanpa XRP. Dalam kasus pertama, bank mengirim hanya terhubung ke RippleNet X currency. Nah, metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi real time antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Nah, ini cukup efisien sebenarnya ya. Dengan kata lain, bank pengirim, koresponden pengiriman, koresponden penerima, dan bank penerima berkomunikasi secara bersama, memproses dana secara instan tanpa penundaan. Nah, ini ketika menggunakan RippleNet Ripple X Current ya teman-teman ya, RippleNet X Current ini biayanya cukup tinggi, cukup lumayan tinggi gitu teman-teman. Tapi untuk tingkat kecepatan ini cukup efisien dan tanpa ada jeda ya, alias bisa dikatakan kecepatan penuh. Nah, khususnya proses ini juga dikenakan banyak biaya. Kelemahannya di biaya teman-teman, karena dia tidak menggunakan token XRP.
Sementara itu, menurut klip tersebut menggunakan XRP di Ripple untuk prosedur yang sama hanya menghabiskan sebagian kecil biaya. Nah, perbedaannya ya, bank pengirim mentransfer dana menggunakan XRP dari rekeningnya secara real time melewati Ripple ya. Bank penerima mendapatkan XRP yang dikirim. Setelah diterima, ia terhubung ke penyedia likuiditas pihak ketiga lokal untuk menukar XRP dengan mata uang lokal yang diinginkan. Meskipun klip Inggris merupakan demonstrasi menggunakan XRP, proses seperti itu sudah terjadi di Asia. Secara khusus, The Crypto Basic telah melaporkan bahwa raksasa pembayaran Jepang SBI memulai pengiriman uang antar Vietnam, Filipina, dan Indonesia menggunakan XRP ya. Menurut laporan tersebut, mitra Ripple Tronglok akan memfasilitasi pertukaran XRP ke mata uang lokal. Mantap jiwa bukan ya? Ketika semua sektor perbankan ya mau menerapkan sistemnya blockchain dari RippleNet ini teman-teman dan dikolaborasikan dengan blockchain XRP ini ya, maka tidak menutup kemungkinan harga XRP bakal melambung jauh lebih tinggi. Karena apa? Fungsinya sangat-sangat mendunia ya, bukan hanya sekedar retail dan paus, tapi sekelas lintas negara yang akan memakainya, bukan main ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau menurut saya pribadi, meskipun kita hanya memiliki 5 XRP, tahan sampai beberapa tahun ke depan sampai benar-benar kasus SEC dan Ripple ini clear, nggak ada masalah. Saya kira harganya memang bisa melambung jauh lebih tinggi. Oke, mungkin ini sedikit informasi yang cukup menarik ya, semoga membantu. Salam cuan.